Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Mandani dengan NIM 210910202112. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah dengan judul yang saya angkat, yaitu Potensi Instagram untuk Kemajuan Bisnis Online. Latar belakang saya mengangkat judul ini karena saya merupakan mahasiswa prodi ilmu administrasi bisnis, di mana dengan saya mengangkat judul mengenai Instagram tentunya ada kaitannya dengan bisnis. Kemudian yang kedua, saya mengangkat judul ini karena peluang menjalankan bisnis online di tengah situasi pandemi COVID. Sekarang pandemi COVID telah menjadi wabah di seluruh dunia, di mana kita harus pandai memanfaatkan situasi ini untuk menjalani bisnis online. Kemudian yang ketiga, yaitu saya melihat potensi Instagram bagi kemajuan bisnis online karena memiliki banyak pengguna. Instagram sendiri merupakan platform di mana penggunanya merupakan terbanyak di Indonesia. Dan rumusan masalah dari judul yang saya angkat, pertama, mengetahui cara maksimalkan Instagram untuk menjalankan bisnis online. Yang kedua, mengetahui manfaat jika menggunakan Instagram untuk berbisnis. Tujuan saya membuat karya tulis ilmiah ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui cara maksimalkan platform Instagram untuk menjalankan bisnis online, di mana cara memaksimalkan Instagram ini tidaklah mudah. Ada tips and triknya agar kita dapat memperoleh dan memaksimalkan Instagram ini. Kemudian kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama adalah cara maksimalkan Instagram. Yang pertama, menjadikan akun bisnis. Setelah membuat akun Instagram, maka kita harus menjadikan akun kita menjadi akun bisnis agar terlihat lebih profesional. Dimana ketika kita sudah membuat akun bisnis, maka otomatis di Instagram kita akan ada tulisan kategori bisnis yang kita jalani. Kemudian menentukan audiens. Kita harus menentukan audiens dimana agar kita bisa fokus berjualan dan target kita kepada siapa. Di sini yang dimaksud adalah ditujukan kepada siapa informasi yang kita buat sesuai dengan bisnis yang kita jalani. Misal, ketika kita menjual produk makanan, maka audiens kita juga pengguna yang merupakan penggemar dari makanan atau pecinta bisnis, pecinta kuliner. Kemudian mengatur jadwal postingan agar tampak profesional dan juga merupakan bentuk konsistensi kita dalam menjalani bisnis online, maka kita harus mengatur jadwal postingan dengan tujuan agar postingan kita dapat dilihat banyak orang. Semakin rajin dan disiplin kita melakukan postingan, maka akan dapat menarik audiens untuk melihat produk yang ada di Instagram kita. Yang keempat, membuat konten yang menarik. Jika kita ingin konten jualan kita dilihat dan disukai banyak orang, maka kita harus membuat konten kita semenarik mungkin. Semakin menarik konten yang kita buat, maka semakin banyak pula yang betah melihat konten jualan kita. Bahkan jika mereka tertarik dengan produk yang ada di konten kita, bisa saja mereka akan melakukan pembelian dengan cara menghubungi nomor Instagram kita atau mengechat via direct messenger Instagram kita. Yang kelima, yaitu membuat Instagram Story. Kita harus rutin membuat Instagram Story agar kita dapat berinteraksi dengan audiens melalui fitur tersebut.
Dan yang pasti, membuat Instastory ditujukan kepada follower akun kita agar mereka puas dengan informasi yang kita berikan melalui Instagram Story. Kemudian yang keenam, menggunakan fitur Instagram Ads. Kita harus memaksimalkan atau memanfaatkan fitur tersebut untuk melakukan promosi. Instagram memiliki fitur ini untuk melakukan iklan, di mana dalam fitur ini kita dapat beriklan dengan mudah. Kita dapat menyasarkan iklan kita sesuai dengan target market bisnis kita. Namun, memang kelemahan fitur ini adalah berbayar. Kemudian, yang ketujuh, menganalisis performa Instagram. Untuk mengetahui sejauh mana akun bisnis kita, maka yang terakhir kita perlu lakukan yaitu menganalisis performa Instagram. Kita harus melihat siapa saja yang telah mengunjungi akun kita, bagaimana kemajuan Instagram kita, berapa banyak orang yang mengunjungi akun kita. Kita harus melihat itu semua agar nantinya kita dapat mengevaluasi apa yang kurang dari Instagram kita dan kita harus memperbaikinya tentunya. Kemudian apa sih manfaat menggunakan Instagram untuk berbisnis online? Yang pertama, mudah dalam melakukan promosi. Kenapa demikian? Seperti yang dijelaskan dalam cara maksimalkan Instagram tersebut, bahwa Instagram memiliki fitur, itu Instagram Ads, di mana fitur tersebut dapat memudahkan kita untuk melakukan promosi. Kemudian poin yang kedua, mudah membuat strategi pemasaran. Kenapa demikian? Karena Instagram memiliki fitur yaitu Insight, di mana dalam fitur tersebut kita dapat melihat pengguna mana sih yang mengunjungi akun kita, kemudian kepada siapa sih akun yang kita tujukan atau postingan yang kita tujukan. Kemudian yang ketiga, dapat menjangkau pasar secara luas. Dan ini pasti karena Instagram merupakan media dengan pengguna terbanyak. Jika dibayangkan, maka tentunya jika kita menggunakan Instagram, kita dapat menjangkau pasar secara luas melalui digital. Dan ini juga nantinya dapat memberikan keuntungan kepada kita dan menimbulkan produk awareness kepada masyarakat atau calon customer kita di media sosial. Kemudian dapat menentukan kategori bisnis seperti fitur yang dijelaskan tadi, bahwa Instagram memiliki fitur yaitu untuk menentukan kategori bisnis, di mana tujuan ini agar calon customer kita tidak bingung apa sih sebenarnya yang kita jual, apa sih produk yang kita jual. Jadi dengan melihat kategori bisnis yang ada di Instagram kita, calon customer atau audiens tidak kebingungan apa sebenarnya tujuan postingan kita. Kemudian yang terakhir, memiliki banyak fitur, dan ini sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa Instagram memang memiliki banyak fitur yang dapat membuat kita mudah untuk menjalankan bisnis online, terutama untuk melakukan promosi dan sebagai media melakukan pengenalan produk kita kepada masyarakat melalui media sosial. Berikut merupakan tabel pengguna Instagram di Indonesia. Jika dilihat dari angka realnya, maka Instagram memiliki angka yang cukup fantastis, dan tentunya kita harus memanfaatkan peluang tersebut. Jika dilihat dari jumlah pengguna sosmed terpopuler di Indonesia tahun 2021, maka Instagram memiliki urutan ketiga dalam aplikasi media sosial yang memiliki pengguna paling populer di Indonesia, di mana pengguna tersebut kurang lebih yaitu 85 juta pengguna. Maka kita harus manfaatkan betul peluang tersebut. Kemudian simpulan,
Dapat disimpulkan bahwa Instagram merupakan aplikasi yang memiliki banyak manfaat bagi pelaku bisnis online. Sebagai pelaku bisnis online, tidak boleh menyanyiakan kesempatan ini. Karena dengan Instagram, kita dapat dengan mudah melakukan pemasaran melalui media digital agar bisnis yang kita jalani dapat menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga bisnis kita pun juga akan mengalami peningkatan dalam penjualan. Dan didukung dengan tabel pengguna Instagram yang menunjukkan bahwa ada sekitar 85 juta pengguna Instagram di Indonesia, maka ini merupakan peluang besar dan kita harus memaksimalkan Instagram sebaik mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dapat saya presentasikan mengenai KTI yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.